Oke, recordnya sudah dimulai. Saya cek belum ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Oke, kita mulai nanti. Kalau ada yang masuk, saya accept. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oke, makasih. Selamat malam semuanya. Jadi, oke. Jadi malam hari ini kita masuk ke pertemuan kelima. Kita bahas lanjutan dari yang minggu lalu, yaitu kita bahas topik yang kedua tentang mekatronika. Slide materinya sudah saya postkan di kampus beserta juga untuk penugasannya. Oke, silakan kalian download, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nah, selanjutnya ini ada bobot penilaian dan juga kontrak perkuliahan untuk mata kuliah ini. Kelewat. Oke, dan untuk seminar saya belum dapat narasumbernya. Nanti kalau sudah ada, saya infokan ke kelas. Oke, bentar ada yang masuk. Kok lambat amat ya? Bentar ya, kayaknya error ini. Nah, ini saya udah masuk lagi, mohon maaf. Tadi ngehang. Oke, saya share screen lagi. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, saya cek. Oke, belum ada yang masuk. Nah, ini error lagi nih. Oke, saya lanjutkan lagi. Ada yang masuk. Oke. Nah, minggu lalu kita sampai sini di mana di diagram pembagian mekatronika, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama control system, dan yang kedua automatic system, dan yang ketiga merupakan gabungan dari kedua itu, yaitu automatic control system. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari control system, automatic system, dan automatic control system. Oke, kita mulai dari yang pertama tentang control system, di mana nantinya akan ada open loop dan closed loop. Dan control system itu sendiri ini merupakan kombinasi komponen, baik itu elektrik, mekanik, ataupun hidrolik, ataupun pneumatik, di mana akan melakukan tindakan secara bersamaan atau secara simultan yang berfungsi untuk mengendalikan, memerintah, mengatur keadaan dari suatu sistem. Oke. Nah, di sistem kontrol sendiri ini ada beberapa bagian, yaitu sistem kontrol. Nah, sistem itu sendiri ini merupakan sebuah susunan komponen-komponen ataupun beberapa komponen fisik yang terhubung satu sama lain, di mana nanti akan melakukan aksi tertentu. Nah, itu bisa berupa lengan robot, motor, generator, dan sebagainya. Kemudian ada kontrol. Nah, kontrol sendiri ini untuk mengatur, mengendalikan, mengarahkan, memerintahkan, intinya untuk mengontrol sesuatu.
Nah, selain dari dua bagian ini, ada juga untuk bagian sistem kontrol, yaitu berupa input, berupa output, dan plan. Nah, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, input sendiri ini merupakan set point atau masukan atau referensi di mana berupa respon dari sensor. Nah, ini berupa masukan yang akan nanti diolah oleh si controller ataupun si plan atau prosesnya. Kemudian ada dari output. Nah, output sendiri ini merupakan keluaran di mana merupakan respon sistem yang diinginkan. Nah, kemudian ada juga plan atau proses. Nah, ini nanti objek yang akan dikontrol itu apa. Nah, ini yang bagian-bagian dari sistem kontrol. Ntar ada yang masuk. Nah, berikutnya ada contoh dari control system, yaitu contohnya berupa lift atau elevator. Nah, zaman dahulu, nah lift elevator itu menggunakan katrol tenaga manusia. Nah, itu sebagai gambar yang A. Nah, kalau yang sekarang yang ada di PT ataupun udah canggih berupa lift, nah sebagai gambar yang B. Di mana yang A ini merupakan zaman dahulu ini dikendalikan oleh tali. Jika orang ingin naik ke atas, maka dia harus menarik talinya dengan menggunakan tuas. Nanti akan ke bawah tuh eh, katrolnya. Nah, nanti akan masuk ke posisi-posisi yang diinginkan. Lantai berapanya. Nah, kalau yang zaman sekarang sudah menggunakan motor. Nah, contohnya yang kemarin pertemuan sebelumnya yaitu ada sistem rangkaian penggerak. Nah, itu menggunakan motor di mana nanti polarity yang akan dimanfaatkan dari motor tersebut untuk bergerak maju dan mundur. Nah, maju nanti dia akan naik ke atas, mundur dia akan turun ke bawah. Seperti itu. Nah, dari kontrol sistem ini nanti akan dibuatkan berupa diagram grafiknya, di mana berupa waktu dan lantai, nah ini akan menunjukkan respon waktunya, respon time-nya. Nah, contohnya ada lantai 4, nah ini sebagai inputan, nanti ketika kita akan menuju ke lantai 4, nah ini tercapai tidak, nanti outputannya berupa elevator respon. Nah, ini bisa terlihat nih, elevator responnya nanti jika mencapai ke dalam suatu inputan atau pos-pos tertentu atau tiap-tiap lantai, nah ini ada waktu yang tercapai berupa transient responsnya seberapa. Karena ketika dia akan mencapai ke tiap-tiap lantai, nah itu ada proses steady state atau ke titik jenuhnya. Sehingga nantinya steady state error berupa gap waktu yang didapat. Nah, dari gambar ini berupa diagramnya, nah, kita bisa membuat suatu yang namanya diagram blok. Nah, mulai dari yang pertama di control system, itu ada namanya diagram blok open loop atau rangkaian terbuka. Mulai dari inputan, mulai kemudian masuk ke plan proses, dan keluar berupa outputan. Dan mekanismenya biasa inputan berupa sinyal yang didapat dari si sensor ataupun jenis sinyal elektrik yang akan diproses. Nah, baik itu dari ADC ataupun DAC-nya, baik itu berupa analog, nanti outputannya juga berupa analog. Nah, nanti ini berupa mekanisme mesinnya seperti apa. Nah, diagram berikutnya ada yang menggunakan closed loop, merupakan modifikasi dari open loop di mana ada feedback dari outputan, nah yang akan menuju ke error detector ataupun penjumlah dari inputannya sebelum diproses. Nah, di sini nanti inputannya akan menuju ke masuk error detector sebagai pembanding yang akan diproses dan nanti keluarannya akan difilter apakah sudah sesuai atau belum, yang mana nantinya akan mengirimkan sensor output ataupun sinyal keluaran menuju ke error detector kembali atau feedbacknya. Nah, dari closed loop ini itu dimodifikasi dengan menggunakan sensor, menggunakan output sensor.
Dan ini contoh diagram blok closed loop yang menggunakan sensor. Ya, sensornya ada sensor output. Nah, dari sinilah itu dikembangkan dari plan prosesnya menggunakan controller, play, aktuator, dan plan proses. Nah, ini diagram lengkap yang basic, yang standar. Nah, nantinya dimodifikasi untuk adanya noise ataupun gangguan yang mana tidak diinginkan ketika proses itu diterapkan di lapangan. Nah, mulai dari sini ini bisa kita tambahkan di mana untuk nilai awalan berupa set point yang akan masuk ke controller sebelumnya akan dibandingkan dengan sensor output yang dibaca. Kemudian didapatlah sinyal error. Nah, sinyalnya error ini nanti akan dikontrol hingga mendapatkannya sinyal kontrol. Baru setelah itu masuk ke aktuator untuk melakukan gerakan. Dan gerakan inilah nanti akan dilihat plan prosesnya. Apa sesuai atau tidak. Kalau tidak, maka sensor ini yang akan mengukur kembali dan mengirimkan sinyal feedback. Looping terus-menerus sampai nanti didapatkan variabel output yang diinginkan. Nah, saat di plan proses inilah nanti adanya namanya noise atau disturbance. Baik itu mungkin dari segi mechanical ataupun theoretical ataupun dari alat yang mau kontrolnya itu seperti apa. Nah, bentar, ini ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini pembahasan untuk keterangan komponennya mulai dari variabel yang dikontrol. Nah, variabel yang dikontrol itu berupa output yang ingin dicapai. Nanti sudah sesuai atau belum. Kalau belum, nanti akan dikirimkan ke sensor. Nah, variabel ini yang diukur yang akan mengirimkan sinyal feedback. Nah, untuk error detector. Nah, di error detector ini juga nantinya akan dibandingkan dengan set point. Nah, ini di error detector akan menghasilkan sinyal output berupa sinyal error yang akan masuk ke controller. Nah, sinyal error ini nanti akan masuk ke controller, kemudian didapatkanlah sinyal kontrol. Nah, dari sinilah otak ataupun apa penghasil keputusan maunya seperti apa untuk menggerakkan si aktuatornya. Nah, nanti aktuator ini yang akan mengubah dari sinyal listrik menjadi sinyal energi untuk proses. Sehingga dalam prosesnya ini akan didapatkan variabel yang akan dimanipulasinya. Nah, disinilah nanti ketika plan prosesnya berjalan ada disturbance atau gangguan. Nah, untuk gangguannya sendiri ini berupa noise ataupun hambatan yang tidak diinginkan, baik itu masuk ke dalam open loop ataupun closed loop. Dan untuk yang open loop, nah contohnya biasanya berupa mesin cuci. Nah, mesin cuci ketika kita hidupkan itu dia akan mengecek untuk kadar airnya, sabunnya, ada barangnya di dalam. Kalau misalkan ada yang kurang persyaratannya maka tidak akan bisa berjalan. Kemudian walaupun sudah berjalan, tiba-tiba ada yang kurang tekanan airnya, airnya habis, mati listrik, sebagainya, maka akan stop, tidak akan dilanjutkan. Nah, ada contoh yang paling simpel lagi manualnya, contohnya bentor, yaitu berupa becak motor. Nah, ini dulu pas saya ke Purworejo, ini masih ada di sana. Nah, ini digas layaknya seperti motor, dikendalikan oleh manusia. Nah, mekanismenya berupa dari stang atau berupa dari gas nanti untuk penggerakan output dari si gerak roda. Nah, namun di sini tidak ada feedback. Nah, biasanya sih tidak ada speedonya ataupun untuk melihat misalkan ada error atau tidak. Atau contohnya paling simpel kecepatannya seperti apa. Nah, ini biasa melihat dari pergerakan rodanya. Nah, yang bahayanya itu penumpangnya itu di depan. Jadi untuk pengeremannya itu nggak bisa langsung karena ketika langsung bahaya akan keselamatan untuk si penumpangnya. Nah, ini yang open loop. Kalau yang closed loop, nah closed loop sendiri contohnya berupa kayak AC, air conditioner, di mana nantinya ketika dihidupkan dia akan membaca nilai set yang diinginkan, suhunya berapa, kemudian akan dilakukan proses pengambilan data untuk suhu ruangan.
Kalau tidak sesuai, itu akan bekerja. Nah, bekerja menjadi lebih cepat sehingga sampai didapatkan suhu yang diinginkan. Jika sudah, maka akan melakukan proses idle. Idle itu mode sleep tapi tidak mati. Masih hidup, masih membaca suhu. Nah, kemudian kalau misalkan suhunya berubah, maka dia akan hidup kembali. Wake up. Nah, contohnya yang AC itu juga menggunakan konsep yang standar, yaitu untuk closed loop system. Contohnya seperti ini. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, berikutnya ini ada plus minus untuk yang open loop dan juga yang closed loop. Open loop biasanya AC kontrolnya tidak tergantung dari output. Nah, sedangkan closed loop itu tergantung, itu kan ada feedback. Kemudian ketepatan hasilnya ini biasanya perlu dikalibrasi untuk yang open loop. Nah, ke sedikit berbeda kalibrasi maka akan bergeser nilai presisinya. Berbeda kalau untuk yang closed loop. Nah, biasanya terjadi nilai koreksi kalau misalkan tidak adanya kestabilan. Sehingga biasanya untuk open loop lebih murah, lebih mudah, lebih sederhana. Tapi untuk yang closed loop lebih kompleks, hingga lebih mahal seperti itu. Oke, suara saya jelas terdengar tidak? Jelas, Pak. Nah, Benar, Pak. oke. Nah, ini merupakan kelengkapannya untuk control system di mana ada gangguan atau disturbance ketika pengimplementasian di lapangan. Nah, ini bisa dari mulai setelah controller ataupun setelah proses plan-nya ataupun untuk didapatkan nilai output yang diinginkan. Nah, dan nanti di sini akan ada penambahan nilainya untuk menghilangkan yang namanya noise. Seperti itu. Nah, seperti layaknya kalian misalkan untuk kayak semester yang lalu untuk yang IoT, nah itu perlu dicek sensornya apa sudah sesuai atau belum, pembacaannya. Kemudian ketika diaplikasikan ada plus minusnya, ada noise gangguannya, nah seperti itu. Nah, ini untuk yang control system. Nah, berikutnya ini, bentar, kok error lagi. Nah, ada yang kedua yaitu automatic system. Nah, automatic system ini sama seperti namanya di mata kuliah ini, yaitu berupa automation system, yaitu berupa sistem otomatis, di mana suatu sistem yang bekerja secara otomatis tanpa harus dikendalikan oleh sesuatu, baik itu oleh manusia, ataupun admin, ataupun yang lainnya. Nah, biasanya untuk teknologinya berkaitan dengan aplikasi mekanik, elektronik, ataupun sistem yang berbasis komputer. Nah, contohnya misalkan dengan menggunakan program instruksi ataupun terhubung dengan ke hardware menggunakan PLC ataupun microcontroller ataupun microprosesor. Nah, untuk yang automatic system, untuk sistem otomatis, biasanya ada 3 elemen dasarnya. Yang pertama, power. Nah, harus ada power. Kalau nggak ada, maka nggak bakal bisa jalan. Yang kedua, program of instruction. Dan yang ketiga, control system. Sama seperti yang pembahasan yang tadi, yaitu control system, di mana nanti yang semuanya akan mendukung proses untuk sistem otomasi tersebut. Nah, kita mulai yang pertama dari power. Nah, power sendiri ini merupakan confidential, di mana berupa sumber energi, baik itu menggunakan listrik ataupun sumber daya air lainnya berupa angin atau aliran deras air, yang berfungsi untuk menggerakkan semua komponen sistem otomasi. Oke, bisa menggunakan baterai ataupun aki dan semua sumber yang lainnya. Dan yang kedua, yaitu program of instruction. Jadi ada proses kerja dan sistem otomasi untuk melakukan coding ataupun untuk memberikan program instruksi berupa perintah pada rangkaian elektroniknya. Bisa menggunakan diagram ladder pada PLC atau ada program dari berupa software untuk RPA ataupun untuk menggunakan microcontroller seperti Arduino ataupun microprosesor. Kemudian yang ketiga, sistem kontrol. Nah, pembahasannya sama seperti yang di pembahasan sebelumnya, di mana sistem kontrol ini merupakan bagian penting dari sistem otomasi. Nah, di sistem kontrol ini nanti
Sistem otomasi akan dikatakan bekerja sepenuhnya jika itu menggantikan suatu khususnya menggantikan seperti pekerjaannya manusia, contohnya lengan robot seperti itu. Jadi bisa dikontrol dari komputer ataupun rangkaian elektronik ataupun dari peralatan mekanik. Nah, sistem kontrolnya sendiri yang paling sederhana misalkan di rumah itu contohnya di toilet duduk. Nah, itu ada flushing, itu nggak pakai listrik, itu pakai dari aliran aras air. Ketika dia flush, maka akan terbuka katupnya, air keluar, membasahi banyaknya air, akan mengeluarkan semua yang ada di situ sampai nanti level air akan mengisi kekurangan air, maka katupnya keran akan terbuka untuk mengisi kembali tangki air sampai tangki airnya penuh, maka akan menutup kembali. Nah, itu hanya sensor untuk aliran air. Kemudian juga ada yang AC. Nah, air conditioner sama seperti tadi menggunakan sistem kontrol mikrocontroller mikroprosesor. Kalau di AC itu sudah ada prosesornya untuk mendeteksi suhu ruangan, kemudian men-set suhu dan ruangan, bahkan sudah ke alat untuk penghemat energi. Kemudian selain itu juga di industri menggunakan robot-robot pengganti pekerjaan yang terjadi masih dikerjakan oleh manusia digantikan oleh rekan-rekan robot. Nah, seperti itu. Nah, namun dikhususkan untuk automatic system nanti kita akan pelajari yang namanya discrete dan continue. Nah, nanti minggu depan kita akan masuk ke materi tentang pengolahan sinyal. Karena di automatic system nanti akan dipelajari yang pertama sinyal discrete yaitu berupa sistem otomasi yang hanya mengenal batasan nilai maksimum dan minimum yaitu mulai dari 0 atau 1, on atau off, true atau false. Nah, biasa tipe datanya berupa boolean. Namun kalau untuk continue ini mengenalnya lebih dari dua nilai. Bisa beberapa nilai sampai nilai minimum dan maksimumnya tercapai. Contohnya misalkan dari level 0 itu mati. Masih ke level 1, level 2, level 3 sampai maksimumnya level 4. Nah, contohnya seperti itu. Misalkan yang ada di lift atau kecepatan motor atau juga kecepatannya si AC. Nah, seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di minggu depan tentang otomatis sistem, pengolahan sinyal, discrete, dan continue. Oke, dan yang terakhir, ini merupakan gabungan dari keduanya tersebut, yaitu Automatic Control System. Nah, Automatic Control System ini mirip seperti dengan sistem otomatis, namun biasanya ini ada kelebihannya, yaitu bisa mungkin menggunakan jaringan, bisa dikontrol dimonitor lewat mana saja, kapan saja, ataupun lewat komunikasi PLC berupa power line carrier, contohnya nanti di teknologi SCADA ataupun lewat DCS, Distributed Control System, itu bisa menggunakan jaringan baik itu intranet ataupun lokal. Nah, kalau internet masuknya ke IoT, Internet of Things, seperti itu. Oke, itu untuk pertemuan malam hari ini. Ini ada tugasnya. Pertama buat video tentang kalian menjelaskan apa itu tentang kontrol sistem, automatic system, dan kontrol otomatik sistem. Nanti videonya dipostkan di media sosial kalian, nanti linknya di copy pastikan di nomor 1. Dan untuk nomor 2, kalian buat model automatic control system yang mau dibuat sesuai dengan project otomasi kalian. Saya ingin membuat RPA, softwarenya saja. Nah, nanti buat pemodelannya. Menggunakan closed loop, apakah open loop. Nah, nanti dijelaskan masing-masing tiap komponennya untuk nomor 3. Saya ingin membuat yang di Arduino, tapi untuk kontrol sistem aja, nggak ada IoT, nggak ada internetnya. Ya, monggo silakan. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Di luar jam kuliah juga monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini ada nomor HP sama email saya di akhir slide. Kalau mau japri juga monggo silakan. Oke, saya cek belum ada lagi yang masuk. Kemudian jangan lupa untuk absensi.
Absensi bisa klik online yang ada di e-kampus di pertemuan yang sedang berlangsung, atau bisa klik komentar di kolom komentar yang sedang berlangsung, atau bisa klik absen di pertemuan yang sedang berlangsung. Jangan lupa untuk tugasnya itu individu sendiri-sendiri. Oke, paling lambat sebelum UAS. Nah, nanti jangan sampai lupa. Kemudian minggu depan kita masuk pertemuan terakhir, mungkin pertemuan ke-6 kita bahas tentang pengolahan sinyal. Nanti setelah itu UTS. UTS itu per kelompok. Nah, nanti kalau kelompok kalian terserah mau sendiri, berdua, maksimal berlima, itu buat project otomasi sistem berupa desain perancangannya seperti apa. Ada yang masuk? Saya cek. Nah, untuk yang baru masuk, nanti saya share juga nih videonya di e-kampus pertemuan ke-5 di folder video. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, tidak ada yang tanyakan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Nanti kita minggu depan masih online, pertemuan ke-6 harusnya offline. Jadi mohon maaf, saya masih belum bisa ke kampus. Kemudian itu saja mungkin di luar jam kuliah. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Saya akhiri untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak. ya, sama.